Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Farhan Nasuhi, guru SMK Negeri 1 Gadingrejo, Beringsewu, Lampung, tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 10 Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menampilkan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Kali ini video saya akan menampilkan aksi nyata ataupun dokumentasi aksi nyata saya. Perkenalkan, di samping kanan kiri saya Ibu Astri Purwanti SPD sebagai fasilitator saya, dan kemudian Ibu A. Nurjana SPD sebagai pengajar praktik. Saya kali ini melaksanakan tindakan aksi nyata dengan rancangan sebagai berikut, bahwa latar belakang masalah yang ada di sekolah saya, yang pertama adalah siswa rata-rata merasa terpaksa dalam melaksanakan tata tertib ataupun aturan, dan sering dengan abai bertindak pelanggaran namun tidak jera dengan hukuman, dan menganggap bahwa hukuman sebagai hal yang biasa dialami oleh seluruh siswa. Tujuan aksi nyata saya yang pertama adalah membentuk karakter murid ataupun siswa yang merdeka dan tertanam keyakinan yang kuat atas sikap disiplin, dan juga menumbuhkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah dengan menguatkan keyakinan nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur saya terwujudnya keyakinan kelas dengan penerapan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah siswa dengan penuh kesadaran mampu melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat secara bersama. Langkah-langkah dalam tindakan ini adalah menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan betapa pentingnya penanaman budaya positif di kelas dan memohon izin agar dapat melaksanakan diseminasi kepada teman sejawat. Kemudian yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas dan diaplikasikan di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat dan dilaksanakan. Dukungan yang diperlukan dalam pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah adalah antara lain dukungan dari seluruh unsur kepemimpinan sekolah demi kelancaran implementasi keyakinan kelas secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, sarana yang mendukung dalam upaya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Orang tua dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, masyarakat luas dalam menumbuhkan budaya positif di lingkungan luar sekolah. Berikut adalah kegiatan saya dalam penyebaran pemahaman di lingkungan sekolah tentang penerapan budaya positif dengan materi sebagai berikut.
berbincang bersama, bukan bermaksud saya untuk memberikan materi kemudian yang paling tahu tidak, tapi kita bersama-sama akan belajar. Di slide kedua silakan Pak Eko. Di situ nanti akan kita jabarkan. Sebelumnya akan kita bersama datang terlebih dahulu dan terima kasih atas waktunya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan penanaman disiplin positif di sekolah kita yang kita banggakan ini. Dan bisa memahami kita semua ya Bu Ibu ya. Seperti yang kita tahu, selama ini kita belajar itu ada filosofi yang sudah sangat kita kenal ya, yang sudah sangat kita mengerti, kemudian kita teladani, yaitu sosok Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak membaca, akan tapi saya sendiri ketika masuk guru penggerak, ternyata kita yang dahulu mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara hanya sampul-sampulnya saja. Ternyata di dalamnya tentu luar biasa, masih banyak hal yang belum kita pelajari, dan hari ini budaya positif ini juga termasuk dari filosofi itu. Karena menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah budaya atau pembudayaan buah budi. Budi itu bisa dari jati diri seseorang ataupun manusia yang berada, dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tahu bahwa kita memiliki silsilah, masing-masing kita memiliki silsilah, kemudian memiliki lingkungan yang bermacam-macam. Maka kodrat alam itu adalah lingkungan yang kita hinggapi, yang kita alami, yang kita lakukan setiap hari itu adalah alam. Kemudian zaman itu, zaman kita dari mulai tahun ke tahun berikutnya akan berbeda. Maka kita akan menyesuaikan dengan itu, dan anak-anak kita berada pada posisi itu. Mereka dari latar belakang yang berbeda-beda, kemudian dari silsilah yang berbeda-beda. Ada yang orang yang terpandang atau orang yang tidak terpandang, ada dari petani, ada dari pedagang, dari keturunan ningrat dan sebagainya. Kemudian lingkungannya juga sama. Maka hal itu ternyata belum kita kaji semua. Maka dari itu kalau kita kemarin kita sama-sama berbicara tentang rapot, ada perdebatan antara naik dan dinaikkan gitu ya. Kemudian di situ akan berbenturan dengan hati nurani. Di sisi lain kita adalah menuntut kodrat anak kita, baik itu silsilah seperti apapun, kondisi seperti apapun, itu mereka harus tetap mendapatkan kesempatan yang sama, walaupun dengan porsi yang berbeda-beda. Tapi pada saat kita berbenturan dengan kenaikan kelas, maka di situ kita terpanggil hati nuraninya. Nah, hal positif yang kita tanamkan adalah pembelajaran kita akan kita pusatkan pada murid, kemudian memanusiakan murid dengan mengembangkan minat dan bakat mereka. Lalu kita tiga hal teladan dari Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sumtulodo, ing madya mangunkarso, tutuli handayani, itu betul-betul kita terapkan secara perlahan-lahan. Walaupun berat, tapi setidaknya satu titik, salah satunya harus yaitu ing ngarso sumtulodo. Kita sebagai guru hari ini kita bisa lihat berseragam sama, kemudian memiliki wibawa yang baik, sehingga itu menjadi contoh bagi mereka secara langsung. Istilahnya seperti itu. Kemudian memuat profil pelajar Pancasila, kita sudah beberapa
SD kita harus menyelami dunia mereka. Di SMP kita harus mengerti apa yang mereka inginkan berbuat. Akan tapi ketika di filosofi Gajah Utara ini tidak SD, tidak SMP, tidak SMA, tidak SMK, sama. Kita harus betul-betul berpihak pada mereka terkait dengan pelajaran yang kita lakukan. Lanjut. Baik, membangun budaya positif. Bagaimana cara kita membangun? Upaya untuk membangun budaya positif di sekolah, guru harus bekerjasama dengan stakeholder yang ada. Kemarin kita sudah dari komite menjelaskan tentang program, kita menanggapi itu termasuk kerjasama. Kemudian ketika kenaikan kelas juga kita mengundang komite juga sama. Kemudian kita membangun suasana yang nyaman bagi peserta didik. Kira-kira apakah selama ini sekolah kita sudah nyaman belum? Kondisi untuk belajar murid sudah nyaman belum? Sudah nyaman, tapi perlukah ditingkatkan? Perlu. Nah, itulah yang harus kita bangun ke depan. Budaya positif pada anak kita agar mereka tertanam sikap yang yakin tanpa harus disuruh, mereka sudah bersikap yang baik. Itu kira-kira. Kemudian budaya positif di kelas sebagai bagian dari sekolah bisa dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Ada yang wali kelas Bapak Ibu? Oh, ternyata luar biasa, banyak yang wali kelas. Ketika menjadi wali kelas pasti membuat kesepakatan ya. Ketika masuk pertama membuat kesepakatan dengan siswa kita, itulah kesepakatan yang dibuat yang menjadi setiap hari dilaksanakan itu menjadi keyakinan kelas. Maka diharapkan dengan itu mereka akan terbiasa melaksanakan kedisiplinan tanpa harus disuruh. Contohnya apa ya? Piket. Bertugas piket merupakan kewajiban seluruh anggota kelas, itu sudah menjadi keyakinan. Maka dengan keyakinan itu kita bangun kepada mereka. Dengan melaksanakan piket pun mereka sudah melaksanakan yang namanya tindakan kebersihan. Maka tidak perlu disuruh hari ini piket siapa, mereka sudah melaksanakan sendiri. Kira-kira begitu. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan, mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Contoh, kita sudah memiliki parkir yang luas. Ketika siswa kita membawa motor, maka ketika mereka menaruh motor di parkiran, mereka akan sudah merasa nyaman. Ini termasuk sudah membentuk cipta rasa kenyamanan di lingkungan sekolah. Maka mereka dengan masuk kelas tidak lagi berpikir motorku seperti apa. Kira-kira. Kemudian ketika mau beribadah di sekolah itu sudah ada masjid, sudah ada tempat berwudu dan waktu sudah disediakan pada jam sholat boleh melakukan ibadah. Itu sudah termasuk menciptakan kenyamanan. Kantin di sekolah sudah ditata sedemikian rupa sehingga mereka ketika haus dan lapar setelah istirahat mereka akan masuk dalam kantin. Oke. Nah, sekarang kita sedikit-sedikit akan bersama-sama mengantarkan diri kita kepada perubahan paradigma. Paradigma ini digagas atau dipaparkan oleh William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu berbeda paradigma ya tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contoh ada yang perilaku tidak disukai di kelas apa Bu misalkan? Siswa saja itu. Ya, siswa itu kalau ngomong itu asal komen, asal cuap-cuap. Mereka sebenarnya memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuannya Bu? Memberi perhatian. Nah, kira-kira begitu. Ingin diperhatikan oleh gurunya atau oleh kawan yang lain. Biasanya dia punya latar belakang. Hal ini merupakan sesuatu yang harus kita gali. Nah, nanti pada akhirnya itu akan menjadi keyakinan yang ditanamkan oleh mereka sendiri dan kita akan menanamkan budaya positif pada mereka. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif yang efektif dan bermanfaat. Contoh penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Contoh Bapak Ibu, ketika siswa Bapak Ibu masuk ke kelas berkali-kali terlambat, apa yang Bapak Ibu bilang? Kita tegur ya, kita tegur, kita tanyakan mengapa terlambat setiap hari. Contoh di kelas saya itu ada namanya
penampilan anak yang tidak sekolah seperti apa dan anak yang sekolah seperti apa. Betul. Oke. Jadi ketika dia gondrong di sekolah, sedangkan yang lain tidak gondrong, maka dia akan merasa, loh saya berarti bukan orang sekolah sini, kan gitu. Dia akan merasa bersalah tentang aturan yang dilanggar oleh dia sendiri. Nah ini juga akan menyebabkan dia ini traumatik terhadap seolah-olah dia itu tidak didukung. Nah, ini nanti mengarahnya pada budaya positif yang kita terapkan pada mereka. Ternyata selama ini cara mengontrol kita seperti itu ilusi. Ilusi itu artinya tidak semua benar. Dulu mungkin kita sering, bahkan ketika anak tidak piket pun gitu. Nah ini jadwal pikir siapa? Dibacakan kan ya? Ibrahim, Naufal, Reni, Reza misalnya. Ternyata ada satu anak yang tidak piket pada hari itu. Kira-kira dia malu? Malu. Kemudian merasa suka dan akhirnya dia mungkin jadi pendiam karena teman-temannya pasti akan mengolok-olok, gitu ya. Jadi seperti itu juga termasuk cara kontrol yang membuat mereka akan gagal di masa depan. Ini menurut William Glasser. Kemudian yang kedua, yang keempat, misalnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru pasti sudah dewasa, pasti karena usia sudah di atas 30 rata-rata dan anak kita di bawah usia 20. Nah, kita menganggap bahwa yang kita sampaikan kepada mereka benar, padahal belum tentu. Maka kita sering masuk ke kelas untuk memotivasi anak kita, bukan Bapak Ibu lebih tahu, bukan Bapak Ibu lebih pintar, tapi Bapak Ibu hanya lebih membaca dari awal, sedangkan kalian belum pernah baca. Kalau kita sama-sama baca, maka kita akan bisa. Itu salah satu untuk kalimat yang bukan bentuk paksaan. Jadi kalau misalkan silakan baca halaman ini sampai sekian, kemudian dikumpulkan tugas ini rangkuman sekian, itu bentuk salah satu bentuk pemaksaan. Atau ketika ada tugas ini lagi-lagi kita kebetulan ya, ada tugas anak harus menyelesaikan tanggal 27, sementara tanggal 26 ada anak yang sakit, 28 baru bisa ngumpul, tidak diterima. Itu salah satu bentuk pemaksaan. Kita tidak bisa seperti itu kan. Nah ini ada teori kontrol lawan stimulus respons tentang dunia. Ini banyak yang tipu ini karena membuatnya mungkin tangannya tidak pakai mata. Oke, stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan berbeda. Ini teori kontrol. Kemudian semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus respon. Setiap orang akan memiliki gambaran berbeda. Ini tentang teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini menurut teori kontrol dunia. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berpikir menang atau kalah, model berpikir menang sama menang. Artinya kita tidak ada yang dikalahkan di situ. Jadi ternyata teori kontrol dan teori stimulus respon ini ada topangan pemahaman ya. Ternyata stimulus respon yang selama ini kita laksanakan masih ada teori baru yang bisa menguatkan bahwa tentang pemahaman kita itu untuk menjadi lebih baik mereka saja. Ada gambaran Bapak Ibu ya tentang teori kontrol lawan dengan teori stimulus respon tentang dunia, tentang dunia. Contoh kecil di sini. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda atau hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh ini, saya tidak mungkin bisa mengontrol Bu Desi terus menerus. Tidak bisa melihat Bu Desi terus menerus karena Bu Desi akan pulang ke rumahnya. Berarti yang bisa mengontrol Bu Desi ya tetap Bu Desi sendiri. Contoh lain, saya hobinya makan apel, sedangkan Bu Triana makan jeruk. Ketika disamakan tidak mungkin. Bila saya hobinya jeruk, saya apel. Terus kamu sekali-kali makan jeruk 5 kilo, saya nggak
Konsep disiplin positif dan motivasi. Di sini lagi-lagi bacaannya sangat panjang. Kira-kira ini adalah Ki Hajar Dewantara ini mengkonsepkan disiplin dengan menuntun mereka sampai pada titik yang puncak, artinya dari mereka yang kondisi apapun dituntun oleh kita dan itu kewajiban kita dengan segala kemerdekaan yang ada. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, nanti kita coba disiplin positif itu seperti apa. Oke, lanjut Pak. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin dari diri juga mempelajari bagaimana cara agar mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Contoh, kita melihat orang yang disiplin itu kira-kira dihormati tidak? Contoh di sini Diana berangkat selalu pagi jam 6:30 sudah sampai sekolahan, pulang paling sore, dan di saat dia berangkat itu langsung mengerjakan sesuatu sehingga ketika orang melihat akan ikut terbawa oleh suasana Bu Diana. Malu dong saya kalau tidak ikut seperti Bu Diana gitu. Contoh tadi Bu Diana masuk langsung pegang sapu nyapu, saya langsung komentar ya, udah pikir duluan gitu. Ini salah satu bentuk disiplin yang pasti akan kena sorot oleh orang lain dan bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang pantas dilihat oleh orang lain dan pantas dilaksanakan oleh orang lain. Oke. Ini kan lainnya Bapak Ibu. Tiga alasan motivasi perilaku manusia. Ini Ian Goshen dan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendirinya atau diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ini bisa dikatakan pasti atau tidak pasti Bapak Ibu. Ini teori ini alasan motivasi perilaku seorang ketika dia disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Ada ya? Ya bisa dikatakan iya. Contoh, orang pakai helm, bawa STNK, bawa SIM di jalanan. Tujuannya apa? Biar nantilah, dia tidak nantilah gitu. Nah, ketika Bapak Ibu tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, lewat ada polisi, rasanya gimana? Pasti deg-degan. Saya kemarin mengalami sore jam 2:30 itu tanjakan seperti itu. Jadi ketika kita lewat, kok ada polisi, kita langsung ser gitu. Karena kita ada rasa was-was, jangan-jangan gitu. Tapi ketika kita komplit, santai aja, lewat aja. Yang sering-sering apesnya pas komplit nggak ada yang ketop. Pengen dicegat padahal kan nggak ada yang ketop. Pas lagi nggak bawa surat, saya apes. Jadi ini Jawa Iya kan itu ya. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan maka kita harus disiplin, termasuk surat tadi. Kemudian berarti seperti itu. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira besok ini bagi rapat anak kita diberi reward nggak sih? Ada ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk mendapatkan imbalan. Namun sebenarnya imbalan itu tidak mutlak baik ya sebenarnya. Karena nanti motivasi ke depan di anak tertentu
juga bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi untuk apa? Ya sebagai keinginan saja. Ya, pokoknya kalau kita jadi siswa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban siswa, kira-kira seperti itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Bapak Ibu membuat keyakinan dalam bentuk tulisan, kemudian disepakati oleh seluruh anggota kelas kita dan ditempelkan di depan. Pernah seperti itu ya? Nah, itu salah satu pembentukan karakter disiplin positif yang baik di kelas kita. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Dan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dengan bahasa singkat, mudah dipahami dan tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan dan dilaksanakan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu ya seputar kelas itu. Kalau DKV ciri khas DKV apa? Kalau animasi ciri khas animasi apa? Kalau TKR ciri khasnya apa? Karena TKR berbeda dengan DKV. TKR itu semua batangan. TKR semua laki-laki, peraturannya jelas berbeda dengan yang campur dengan perempuan. Karena TKR itu perlu lebih tegas dan perlu lebih konkret, ya, lebih konkret. Kalau di DKV bisa dilakukan dengan bahasa-bahasa universal. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya, baik wali kelas, kemudian ketua kelas, sekretaris bendahara, dan anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita mungkin dari Bapak Ibu guru sudah banyak yang berpengalaman bertahun-tahun di dalam kelas, sehingga pengalaman itu bisa terus dipoles. Kalau saya terus terang baru 6 bulan jadi wali kelas dan menjadi bulan-bulan dari wali murid dan TK. Ya, alhamdulillah kemarin dan hari ini pun akan bertemu kembali tentang permasalahan yang belum tuntas, karena ternyata wali kelas ini memiliki tugas yang cukup ekstra, harus kita full dalam tanda kutip untuk kelas tertentu. Kalau kelas yang nyaman, baik kelasnya Bu Suwana, Bu Lutfi itu nyaman, tanpa diatur sama baiknya sama Bu Emi juga sama. Saya pernah membandingkan di kelas Eli, AP, DPIP, kemudian TKR. Kelas yang baik, mereka bertanya, Pak, saya mau nilai berapa Pak? Nah, kamu mau nilai berapa? 84 ya Pak, kamu kasih 85. Tujuannya apa? Karena mereka dengan seperti itu akan termotivasi ketika melihat berarti kita baik nih. Mereka akan terbiasa. Kita tinggal pun, contoh kita ada keluar-keluar, kita izin pun, kelasnya aman. Saya berkali-kali dengan kelas gue, itu alhamdulillah aman. Artinya aman itu mereka tetap bertanggung jawab. Tugas yang ditinggalkan oleh guru yang dinas luar itu akan dilaksanakan. Berbeda dengan kelas saya, kelas DPIP atau kelas TKR, ditinggal aman tapi tidur semua itu. Di kelas tidur semua. Jadi jangankan mereka bertanya nilai saya berapa, ya saya nilai sesuai dengan kondisi yang ada. Oke, lanjut. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita semua punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kesenangan atau belonging, kemudian power atau cinta dan kasih sayang, freedom itu kebebasan, freedom ya, kemudian fun. Nah, freedom itu penguasaan, fun kebebasan, dan survival adalah mempertahankan kebutuhan hidup ya. Kira-kira ya, freedom itu fun itu kebebasan. Kesenangan, betul-betul. Ya, jadi kita masing-masing punya 5 kebutuhan ini. Jadi tidak hanya orang kecil, siswa, guru, pedagang, petani, siapapun memiliki kebutuhan tentang rasa senang. Ya kan Bapak Ibu ya? Pasti. Contoh apa? Ketika orang sudah penat, langsung cari hiburan, healing kan gitu. Hiburan. Kemudian butuh cinta dan kasih sayang. Buktinya menikah. Nah, kecuali belum. Yang belum nikah harus segera menikah. Amin. Cinta kasih sayang
jabatan ya masuk. Kalau kita tadinya belum S1, kemudian kita mengejar S1, ini termasuk penguasaan bukan? Ya, penguasaan keilmuan atau memiliki ijazah strata yang kita kejar untuk berada pada posisi strata, itu salah satunya. Kemudian kebebasan. Contohnya apa kebebasan? Tidak ada orang yang mau dikekang. Kita termasuk bebas dalam hal memilih tindakan dan memilih hobi, itu bebas. Dan tidak boleh dikekang. Pokoknya hobinya Mas Ari harus memotret, hobinya harus berkumpul dengan ibu-ibu, itu tidak boleh. Masalah kira-kira gitu. Ya, lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama adalah penghukum. Nah, 5 posisi kontrol. Ini termasuk salah satu posisi kontrol seorang guru, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu, dan yang terakhir selesai. Jadi maksudnya adalah ketika menghukum ini, bahasa kita kepada mereka itu langsung memvonis kamu terlambat karena kamu tidak disiplin. Nah, ini berarti penghukum. Kemudian kamu akan saya berikan sanksi keliling lapangan 5 kali. Ini posisi penghukum. Ini selama ini saya sendiri melaksanakan, Bapak Ibu juga melaksanakan walaupun sadar dan tidak sadar. Ini posisi kontrol. Kemudian lanjutnya yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Seperti tadi yang kita singgung di depan, ketika ada siswa kita yang berbuat salah, namun dia belum sadar bahwa dia adalah salah, maka kita akan menuntut kalimat yang membuat dia itu merasa bersalah. Contoh di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali ini ibu dan bapak ini. Jadi misalkan ibu ini mengatakan, Bu Diana kepada siswanya, ibu sangat kecewa sekali kepada kamu. Beberapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Gimana Pak? Kalau orang tua kamu tahu tentang perbuatanmu di sekolah, ini sering sekali. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan ini. Karena saya sendiri juga pernah. Ini cara membuat siswa kita menyadarkan dirinya untuk merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya sendiri. Oh, jadi saya ini tidak hormat dengan orang tua saya tidak menghargai kesempatan waktu dengan orang tua saya sendiri. Lanjut, yang ketiga adalah teman. Pasti semua Bapak Ibu guru akan bersikap baik kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Ini posisi teman. Contoh, ayolah bantu demi Bapak ya. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Oh, maksudnya adalah kita minta bantuan pada murid. Nah, kan selama ini sudah Bapak bantu juga. Yuk gantian kira-kira gitu. Seolah kita itu teman, dan posisi ini kita menjadi teman bagi mereka, bukan sekedar hanya menuntun dan sebagai guru, tapi kita mampu menjadi teman obrolan mereka. Bahkan saya yakin di antara siswa kita sudah ada yang curhat pada wali kelasnya tentang perasaannya, tentang cita-citanya, keinginannya dan sebagainya. Ini juga merupakan sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Ibu curang, kemarin datang bantu, sekarang nggak bantu. Kira-kira begitu. Jadi berani mengatakan yang lebih untuk tataran usianya, ya, mengatakan lebih pada guru itu karena merasa sudah menjadi teman. Ini salah satu negatifnya. Dia akan cuap-cuapnya lebih berani, ya, begitu. Tentu ada baik dan tidak baiknya tentang posisi seluruh anak didik kita. Perilaku mengawasi ini dikatakan sebagai posisi pemantau. Pemantau itu ketika anak berambut gondrong seperti kata Pak Eko tadi, kita tanya kepada mereka, peraturannya apa? Bahwa sekolah ini mewajibkan siswanya cukur tipe 1, 2, 1 cm, 2 cm, 1 cm sama gitu. Jadi ketika mereka tidak mengikuti aturan itu, maka bisa kita kontrol, kita
pantau dengan peraturan yang ada. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau kasusnya apa? Ketika gondrong maka harus dicukur paksa oleh gurunya ketika sudah diperingatkan 1 dan sebagainya, 1 kali, 2 kali, 3 kali sebagainya. Oke. Kemudian yang kelima, yang terakhir posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor atau guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Contoh kalau kita memanggil anak di hadapan kita, kemarin kamu tidak sekolah kenapa? Kamu kesiangan. Memang tidak bangunkan ibunya sudah pasar, bapaknya sudah ke sawah misalnya. Supaya kamu bangun berapa? Ada cara lain nggak? Ada sibuk apa? Pasang alarm. Nah, berarti dia menemukan jawabannya sendiri untuk membuat mereka perbaikan dengan cara memasang alarm, sehingga di kemudian hari ketika alarm berbunyi dia sudah dibangunkan oleh alarm sendiri yang dia inginkan sendiri, dilaksanakan sendiri oleh si murid itu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Berarti kita akan mengantarkan murid kita untuk bisa mencari permasalahan, kemudian solusinya sendiri. Selama ini masalahnya dia itu apa sih? Nah, ketika masalah sudah ketemu, solusinya apa sih? Kira-kira. Nah, nanti kita akan melakukan. Baik, lanjut Pak Eko. Nah, di segitiga restitusi ini nanti kita akan mengantarkan anak kita. Yang ini waktu itu videonya sudah saya pernah praktekkan karena itu bentuk salah satu praktek penerapannya. Kalau di dalam pengertian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sehingga kalau dia sudah beritahu tentang masalahnya dan mencari tahu masalah sendiri, kemudian mencari solusi, dia ke depan akan lebih kuat karakter untuk mandiri. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positifnya jelas, dan memuliakan dirinya setelah memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Ketika berbuat salah harus segera bermandiri. Caranya bagaimana dia mencari solusi sendiri. Termasuk ketika rambut gondrong sebelum ditegur, dia harus berangkat dulu ke tukang cukur sehingga cukur dulu. Kemudian restitusi membuat murid belajar dari kesalahan dan akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Restitusi mengubah kebiasaan kecenderungan mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Bapak Ibu pernah ngobrol sama apa itu? Pernah? Contohnya tentang apa? Mengomentari tentang apa? Ya pernah Bu Tari? Itu masalah kita sehari-hari. Itu kan dari segi diskusi sama orang, kita ngobrol lagi kita sendiri. Ya. Pernah misalkan Pak Hari, ayo Har, gitu pakai koko Har gitu ya. Terus saya pernah. Bahkan saya di jalan pakai helm, naik motor ngobrol sama diri sendiri. Tadi kamu telah ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Besok langkahmu apa? Itu ngobrol. Nanti di rumah kan ketemu itu. Itu kalau dalam ilmu spiritual agama Islam itu namanya ilmu hakikat diri. Kita itu coba ini sekedar untuk ini ya, supaya kita tidak ada dosa. Hakikat diri adalah coba yang namanya bulut itu yang mana? Mana itu? Lutfi itu mana Lutfi? Ini. Bukan, itu badannya Lutfi. Lutfi itu mana Lutfi? Atau kita kalau balik ke saya, Farhan itu mana? Ini bukan Farhan, ini tangannya. Ini, oh itu suaranya. Berarti Lutfi itu mana? Lutfi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Ya. Nama ini kan hanya nama. Sedangkan ruh manusia ini sudah diadakan sebelum kita diberi nama, betul tidak? Betul. Nah itulah yang bisa kita obroli. Ternyata antara nafas, ruh, mata, jasad itu segenap pendukung kepada si nama.
Dan nama itu akan hilang pada saat orang itu hilang. Pada saat kita meninggal tidak lagi sebut jangan belum makan, ya kan? Oh, kondisi mana? Kalau sudah 10 tahun yang lalu tidak ada kan? Sebutannya apa? Almarhumah, almarhumah gitu. Berarti yang disebut nama itu siapa? Itulah ciptaan Allah yang dititipkan oleh jasad kita. Sedangkan kita sendiri kita tuh nggak tahu itu siapa itu. Dan nama ini hanya pemberian. Ketika tidak diberi nama tidak tahu. Nah, maka obrolan yang kita maksud kepada diri kita itu adalah hakikat diri. Bisa, sangat bisa. Dan ada salah satu ilmu Ibnu Qayyim itu dalam ilmu hakikat itu menyampaikan orang yang bisa mengobroli dirinya sendiri untuk membahas rencana, membahas solusi, membahas masalah yang dialami, berarti dia sudah menemukan dirinya. Nah, maka ayo temukan diri kita. Jangan malu-malu. Karena diri kita itu banyak. Ada ruh, ada jasad, ada nama, ada nafas, ada hati. Hati pun bertingkat-tingkat. Ada hati yang paling dalam namanya nurani kan. Hati yang paling dalam mengatakan gitu. Ya kan? Ini ternyata ada fungsinya. Ada pikiran, ada angan-angan, itu semua beda-beda. Ini semua unsur. Bahkan ada orang mengatakan kodam. Kan? Ada kodamnya Mbak Lucy, kodamnya Mbak Tia itu orang Jawa mengatakan. Ternyata itu kalau kita kaji, kita ini kan di alam. Alam ini berdampingan gitu ya, antara alam ruh, alam nyata, alam jasad. Itulah yang bisa kita ukur. Jadi kalau kita penat, jangan ngobrol orang dulu, ngobrol kita nanti akan ketemu solusinya. Ini bahasa ini hanya selama supaya kita tidak kaku dalam hidup gitu ya. Karena sekali lagi kita adalah orang-orang yang sedang berlatih untuk menemukan jati diri, kemudian untuk meluaskan pribadi. Ya, kalau kita baik akan ditiru oleh orang lain. Nah, nanti disiplin itulah salah satunya berasal dari pribadi. Kalau kita berniat baik, cara kita baik, kemudian pergaulan kita yang kita lakukan baik, insya Allah dampaknya akan baik. Berarti rencana pun akan baik. Dan orang tidak punya rencana, tidak memiliki karakter baik, tidak memiliki kesempatan yang baik, dan tidak memperbaikkan diri, sudah tidak akan bisa. Oke, lanjut. Nah ini ada segitiga Bapak Ibu. Restitusi ini bisa dikatakan sebagai pengantar bahwa anak itu akan mencari solusi dari masalah. Yang pertama, restitusi memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama di bawah ini. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Contoh ini, anak membawa piring jatuh, pecah. Tadi harusnya hati-hati, tapi sama kok. Ibu juga pernah kok jatuh, bawa piring pecah. Bahkan bukan seperti ini, pecahnya cuma 3 kok. Oh, saya pernah pecah sampai 1 lantai, bahkan pernah sampai keinjek. Bapak saya ada. Sehingga si pembawa piring ini merasa lega. Oh, tadi bukan cuma saya yang merasa yang pernah melakukan ini. Terus Pak Ari lewat bawa kameranya ada gantungannya, kesambet sama anak, seret putus. Nah, kemudian Pak Ari bukan marah langsung, tapi mendekati. Kenapa tadi Pak bisa nyamper Pak? Saya nggak sengaja Pak, orang tadi saya sedang lewat, pas Bapak lewat talinya di tangan saya disambar dan putus. Oh ya udah nggak apa-apa. Ini Pak salah Bapak juga sih, tadi nggak ada. Maka dengan itu anak akan merasa lega. Jadi kalau kita melihat teori pengadilan debat tadi, memvonis, kemudian menghukum, kemudian memposisikan anak itu merasa bersalah. Pada posisi ini kita mengantarkan anak merasa nyaman dulu, walaupun buat salah tapi nyaman dulu, supaya dia berpikirnya luas. Bagaimana cara mengambil solusi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi contohnya dikatakan, kok kamu tangannya tadi bisa kena tali saya, atau kok bawa piringnya bisa pecah. Saya tadi kesandung Bu, karena ada air di bawah, saya nggak ngerti, nggak lihat. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau kamu
berjalan dengan hati-hati, dengan melihat lokasi itu apakah berbahaya tidak. Kemudian setelah kita 1 dan 2 dilakukan, kemudian ketiga menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini kita ambil ke kasus kelas. Tadi ketika anak yang gondrong masuk kelas, kemudian kita dilakukan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah gondrong. Iya, kalau di luar itu boleh, tapi kalau di sekolah kan ada aturan. Nah ini kita kan sebagai siswa berarti kita harus beraturan. Kalau gondrong di luar silahkan, termasuk rokok nih. Kan kita dilarang rokok di lingkungan sekolah ya. Ketika kita menyampaikan anak, kalau di luar ya mungkin boleh karena tidak ada aturan di luar. Kalau di sekolah ada aturan. Saya juga di luar rokok kok. Nah ini akan membuat mereka setara dengan kita. Jadi tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kok kamu bisa merokok di sekolah kenapa? Atau kok kamu gondrong di sekolah? Bisa nggak kamu nggak merokok di sekolah? Ya bisa aja sih Pak. Bisa nggak kamu ketika sebelum masuk sekolah itu cukup? Ya bisa Pak. Ini termasuk validasi tindakan yang salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Di kelas kita kan ada aturannya tidak boleh sama sekali merokok, apalagi merokok kelas. Atau kita sudah punya aturan ini. Setiap siswa tidak boleh berambut lebih dari 2 cm misalnya. Ini sudah menjadi keyakinan yang disepakati, maka kita tinggal mengingatkan saja. Nah, maka dengan itu kita menerapkan segitiga restitusi ini dengan cara berbicara dari hati ke hati. Ngobrol terbuka antara siswa kita dengan kita. Kira-kira begitu. Nah, selama ini kita lakukan barangkali masih terbatas sebagai penghukum, kemudian mengontrol atau memantau. Kamu tahu nggak aturan sekolah itu apa? Kan gitu ya. Nah, ini akan merasa bervariasi macam-macam. Mungkin yang selama ini kita lihat, kok anak ini susah ya menerapkan tata tertib ya. Kenapa ya? Kok anak itu susah diatur, susah dan sebagainya. Barangkali kalau kita dengan segitiga restitusi ini diterapkan perlahan-lahan pada kita, lama-lama dia akan diantarkan pada kesadaran penuh dalam melaksanakan kesepakatan yang ada atau tata tertib yang ada di sekolah. Karena tidak mungkin sekolah tidak punya aturan. Sekolah wajib punya tata tertib. Dengan aturan diharapkan akan terjadi ketertiban yang serempak atau bersama-sama. Oke. Alhamdulillah selesai. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari awal tadi tentang disiplin positif, kemudian teori kontrol, kemudian penerapan restitusi, adakah yang ditangkap meskipun sedikit dari Bapak Ibu? Silakan. Ya. Kalau saya jadinya itu guru itu seolah berdesain. Ya. Akhirnya tadi ada kejutan gitu. Kalau misalnya terlalu mengikuti teori tadi. Ya. Karena ternyata di lapangan kita kadang-kadang ya karena ada ahli nilai tadi kadang-kadang mau berdesain seperti itu akhirnya kayak berbulan gitu. Oke, Pak Hasan masih. Teori ini sama persis perasaan Pak Fatoni ketika saya masuk ke pendidikan ini. Kita sama-sama merasa, oh berarti selama ini ada yang salah, oh berarti selama ini saya belum, berarti selama ini saya salah, atau oh berarti kita lebih dominan kita tuh didesain untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita melihat dari teori yang ada betul, tapi pada saat kita di sekolah kita akan dibutuhkan antara tadi hati nurani kita dengan peraturan sekolah dengan kondisi anak. Tapi apakah kita akan kemudian menolak atau menerima? Kalau saya prinsipnya adalah kita ambil yang positif yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berat kita saring terlebih dahulu. Kita ambil tingkat prioritasnya. Prioritasnya adalah kita lingkungan kecil dulu di kelas. Kalau di sekolah itu sangat luar biasa. Kita melihat bahwa itu manajemen di SMK negeri itu sangat luar biasa luas. Kalau kita jabarkan kepada manajemen sekolah kita ini akan sangat berat sekali. Karena apalagi usia SMK, SMK ini tidak bisa dilulus kalau dalam bahasa kita kan mereka harus tegas aturan A ya A, B ya B, C ya C. Apalagi
apalagi kita berposisi sebagai guru, tingkat kedewasaan anak ini hampir ikut dengan gurunya. Jadi ini memang kadang-kadang berbenturan dengan aturan, tapi sekali lagi karena ini adalah sebuah teori yang mengatakan pada tindakan disiplin yang lebih damai menurut saya. Ini sebagai ilmu bagi kita, apabila itu bisa kita serap, laksanakan walaupun tingkatnya kecil terlebih dahulu sekolah. Kalau by design betul, saya katakan iya, saya dukung ya, karena ini seperti kita didesain ulang. Kita pernah belajar tentang pedagogis pada saat kuliah, bagaimana kita mengantarkan anak didik kita dengan bahasa yang sesuai dengan dia tingkatannya. Tadi kalau bahasa SD itu kita menyelami di SD. Ketika anak jibran-jibran, barangkali kita gitu di SD itu, ayo kita gitu. Ketika di SMP udah mulai kalah. Wah, ini misalnya masuk SMP, sudah dipilih belum itu? Kalau sudah, tolong masuk ke ruang masing-masing. Di SMK nggak bisa lagi begitu. Udah selesai, masuk. Kalau di SD, udah selesai, masuk. Nanti takut anak. Pasti takut. Maka kita menyesuaikan dengan sasaran ataupun peserta didik yang ketika diterapkan itu dengan harapan akan lebih damai dalam menerapkan disiplin. Ada lagi? Ya, Diana, silakan. Oke, dari tadi teori-teori yang banyak itu sampai dari Pak Farhan menjelaskan mengenai manfaat rapor itu kan dari SD, SMP, SMK kita kan pemahamannya harus berbeda. Menurut saya di SMK saja di setiap kelas kita pemahamannya juga harus berbeda. Seperti tadi ada hukuman, sebaiknya kita jangan menghukum. Tetapi kalau menurut saya ada di kelas-kelas tertentu kita justru harus menerapkan itu. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi disesuaikan. Seperti tadi di kafe mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang universal karena sudah paham. Tapi kalau di kelas sepertinya panis itu perlu. Oke, terima kasih Bu Diana. Berarti kalau kita lihat di SMK ini tidak serta-merta bisa menerapkan teori yang dilakukan oleh Desa tadi ya. Kita tetap membutuhkan pendisiplinan. Jangan di pendidikan sekolah, kemudian di kepolisian, di pondok pesantren saja itu perlu. Pondok kan harusnya kalau kita lihat mereka paham agama, kemudian mengerti pemisahan antara kewajiban laki-laki dan perempuan. Tapi mereka juga tetap diatur tidak boleh berdampingan antara laki-laki dan perempuan secara dalam waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Kemudian tidak boleh laki-laki ikut mandi di kamar mandi perempuan. Padahal itu di pondok, tapi tetap ada aturan pengaman karena tata tertib itu sebagai wacana pengantar. Kalau tidak ada wacana pengantar itu akan seolah akan terbiarkan. Maka kalau kita penghukum, posisi ini berarti mengambil pada kondisi tertentu. Itu tetap penting. Saya sangat setuju. Ketika kita menjadi penghukum itu penting. Bukan berarti kita selama-lamanya menjadi seorang penghukum ketika anak salah, bukan. Dalam penghukuman itu juga bukan negatif selamanya. Mereka akan mengambil pelajaran dari hukuman itu. Bisa jadi karena lelah dihukum, atau karena malu dihukum, atau karena takut dihukum lagi. Itu salah satunya adalah tadi juga disampaikan di teori tadi bahwa hukuman itu akan mengarahkan pada seperti itu. Takut dihukum, takut kena denda, takut kena macam-macam sehingga dia akan sadar. Saya sangat setuju. Ya. Terima kasih. Ada lain? Kalau dari sisi penerapan segitiga restitusi sepakat ya kira-kira? Sepakat ya? Oke, kalau dari teori kontrol mungkin kita masih menerapkan, tapi pada posisi mengambil langkah untuk menyadarkan siswa yang ditawarkan tadi segitiga restitusi itu pas ya tadi ya, karena tidak melukai, tidak juga memvonis, tapi kita mencoba menggiring mereka untuk menemukan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi sendiri. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat kita. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi ini bukan sekedar bahwa saya bertugas sebagai guru penggerak untuk mencari bukan. Ini walaupun sedikit, saya yakin ada hal yang
kita terima dari informasi yang banyak tadi tentang teori-teori yang ada, walaupun kita belum terapkan minimal mengenal teorinya, teori tentang kontrol, teori tentang disiplin positif, dan teori keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah mengantarkan atau mencipta suasana siswa yang bermasalah bisa mencari solusinya sendiri dengan cara kita diskusi atau kita ngobrol. Oke, tepuk tangan kita semua, Pak Ibu. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu semua akan jadi guru-guru yang lebih pada masa yang akan datang, dan kita sekali lagi bersyukur kita hari ini sudah kompak semuanya. Ini sudah ketika teman. Saya tadi mau ngomong itu agak mendingan dulu ya. Oke, ketika alhamdulillah sudah semua. Patut kita bersyukur Bapak Ibu. Ketika kita sudah berdiri di sini, kita mengenang sejarah dari awal kita masuk bersama-sama dengan kondisi seperti itu, masih julur-julur gitu ya. Masih pakaiannya masih ya begitulah. Saya sangat ingat betul dengan Pak Eko, dengan kemudian kita masuk masih pakai seragam biru apa hijau. Iya. Hijau ya. Hansip ya. Sampai sekarang masih ada itu bajunya. Kenangan luar biasa. Syukur kita adalah, ini saya merinding kalau bicara tentang syukur itu merinding. Tidak sadar bahwa kita belum pernah dijauhi ke guru yang ada di sini. Wes sabar, nanti pada saatnya ke pakai panggil. Yang penting kita yakin. Ternyata keyakinan itu yang kita dapatkan dulu hampir mirip dengan ini. Kalau kita yakin dengan segala sesuatu dijalankan, insya Allah. Sekali lagi keberkahan ini bukan milik satu orang, sudah milik sekian orang yang ada di ruangan ini khususnya, dan kita semua dari 31 orang yang Ibu ya. Dan dari saya pribadi, apabila ada hal yang kurang berkenan tentang kata-kata, tentang ucapan, tulisan di WA sebagainya, yang lebih baik kita perbaiki. Oke, kita dulu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.